أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين الذي جعل هذا اليوم عيدا لعباده المؤمنين وختم به شهر الصيام للمخلصين وجعل في طاعته عز الدنيا والآخرة للطائعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المشهور بصدقه وأمانته وتبليغه وفطانته. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Shadaqallahul azim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah, karena Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus dan yang benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Sejenak mari kita bersyukur kepada Allah. Sampai detik ini masih diberikannya nikmat iman, lalu dilimpahkannya kita nikmat sehat, dan diberikannya kita kesempatan. Maka dengan nikmat tersebutlah kita bisa hadir berbondong-bondong di hari yang fitri ini dalam rangka merayakan hari kemenangan, hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Selawat beriringan salam senantiasa pula kita persembahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat Id rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib akan menyampaikan tema khutbah, yaitu merawat kefitrahan pasca Idul Fitri. Merawat kefitrahan pasca Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pakar tafsir Indonesia yang kita kenal Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam buku Wawasan Al-Quran
menjelaskan kepada kita bahwa kata id terambil dari akar kata yang berarti kembali, sedangkan fitri atau fitrah memiliki 3 arti. Yang pertama, asal kejadian. Yang kedua, agama yang benar. Dan yang ketiga, berarti kesucian. Dalam pandangan Al-Quran, asal kejadian manusia ini semuanya suci, terbebas dari noda dan dosa. Ini yang diperkuat oleh Rasulullah dalam hadisnya, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Atau dalam redaksi yang populer di tengah masyarakat, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dia dalam keadaan suci, tidak bernoda. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka Idul Fitri berarti kembalinya manusia kepada kesuciannya atau terbebas dari segala noda dan dosa. Jamaah yang saya hormati, dosa memang mengakibatkan manusia menjauh dari posisinya yang semula, baik kedekatan posisinya dengan Allah Sang Pencipta ataupun kedekatannya dengan sesama manusia. Kita bisa belajar dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 35. Ketika Allah berkata kepada Adam dan Hawa di dalam surga, wala taqraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Janganlah engkau wahai Adam dan Hawa mendekati pohon ini. Kalau engkau dekati pohon ini, engkau berdua akan termasuk orang-orang yang aniaya. Namun apa boleh buat, Adam dan Hawa melanggar larangan Allah, melakukan dosa, memakan buah khuldi. Lalu dengan perbuatannya itu Allah tidak lagi dekat dengan Adam, sehingga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 22, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkumas syajarah. Allah menyeru Adam dan Hawa, wahai Adam dan Hawa, bukankah sudah aku larang kamu berdua, jangan dekati pohon itu. Jamaah sholat Id yang berbahagia, mari kita simak redaksi ayat ini. Ketika Adam dan Hawa di dalam surga, Allah menyerunya dengan menggunakan kata isyarat penunjuk dekat. Di dalam bahasa Arab disebut isim mausul, yaitunya hazihi, dekat. Berarti Allah dengan Adam dan Hawa saat itu sama-sama pada posisi yang berdekatan dengan pohon tersebut. Tetapi ketika dia sudah melanggar larangan Allah, dia membuat dosa, maka Allah memanggilnya dengan kata penunjuk jauh, isim isyarat dengan makna jauh, yaitu menggunakan tilka atau tilkuma untuk 2 orang. Wahai Adam dan Hawa, kan sudah aku katakan kepada kalian berdua, jangan didekati pohon itu. Berarti Allah sudah tidak lagi dekat pada posisi pohon itu dengan Adam dan Hawa. Akan tetapi Allah Maha Pengampun. Adam dan Hawa bertobat. Adam dan Hawa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Menangis sambil tersungkur, lalu bersama-sama berdoa kepada Allah, sebagaimana yang diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 23. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pada awalnya adalah doa Adam dan Hawa setelah menyesal, setelah sadar bahwa dia telah melakukan dosa, melanggar larangan Allah dan tidak dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholat Id yang berbahagia. Di dalam kenyataan hidup, kefitrahan kita ini sering sekali ternoda,
mudah sekali ternoda sehingga tidak suci lagi. Kenapa kefitrahan ini mudah ternoda dan tidak suci lagi? Sekurang-kurangnya ada dua penyebab. Penyebab yang pertama adalah ketika manusia diciptakan oleh Allah, maka diilhamkan ke dalam dirinya dua potensi, dua ilham. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syams ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan ke dalam diri manusia potensi jahat dan juga potensi baik. Maka jika nafsu yang mengendalikan manusia, potensi jahat itu akan lebih berkembang dalam dirinya. Maka dia akan terlihat lebih jahat, dia terlihat tidak taat, dia terlihat banyak melanggar perintah-perintah Allah. Namun apabila dia dikuasai oleh hati nurani yang dibimbing oleh iman dan agama, maka Allah mengatakan ayat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jamaah salat Id yang berbahagia, itu yang pertama yang menyebabkan kenapa kefitrahan ini amat mudah untuk ternoda. Karena di dalam diri bersemayam dua sukma, dua ilham, dua potensi yang dua-duanya bisa menjadi lebih kuat. Mana yang kuat? Jika nafsu yang menguasai diri, potensi buruk akan menguasai diri. Semuanya buruk, tingkah laku buruk, ucapan buruk, sikap buruk, dan semuanya buruk. Jika hati nurani yang dibimbing oleh agama dan iman yang menguasai diri, karena dia mau membersihkan dirinya, maka ucapan baik, perilaku baik, tutur kata baik, semuanya baik. Kemudian yang kedua, terjadinya apa yang disebut oleh orang hari ini dengan bias kognitif. Ilmu pengetahuan yang ada di dalam diri. Mungkin kita pernah bersekolah, kita juga pernah mengaji, bahkan tamat sampai sarjana, S1, S2, S3 dan seterusnya. Akan tetapi ilmu pengetahuan yang ada di dalam diri tidak berpengaruh karena telah terjadi distorsi, pembelokan. Apa yang menyebabkan ilmu yang ada dalam diri berbelok? Penyebab utamanya adalah ego. Ego ini adalah keinginan-keinginan yang dikendalikan juga oleh hawa nafsu. Dan yang kedua, penyebabnya adalah hari ini kita diserang habis-habisan oleh informasi yang kadang-kadang tidak kita saring kebenarannya. Di medsos kadang-kadang dengan mudah kita terpengaruh oleh apa yang disebut dengan berita-berita bohong, atau yang disebut hari ini dengan hoax, hate speech. Kita tidak menyaringnya, kita tidak membacanya dan menelitinya. Kita mudah terpengaruh oleh berita-berita yang pada asalnya sebenarnya biasa-biasa saja, lalu dipelintir, digoreng sehingga menjadi semakin panas, akhirnya merubah sikap kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik, atau jika datang kepadamu sesuatu berita yang belum tahu kamu kebenarannya, fatabayyanu, maka lakukanlah tabayyun. Cek and recheck dulu, benarkah berita ini atau tidak. Ketika kita menelan mentah-mentah, apalagi itu merupakan berita bohong, apalagi berita yang dipelintir, yang digoreng, maka kita akan mudah terjerumus. Bahkan pada akhirnya kita akan menyesal dan sangat menyesal seumur hidup. Jamaah sholat Id rahimakumullah, ada sebuah buku yang berjudul The Righteous Mind yang ditulis oleh seorang penulis barat namanya Jonathan Haidt. Dia menjelaskan begini, mengapa orang-orang baik, bahkan orang-orang beragama dan orang-orang taat, mudah sekali terpecah belah karena politik.
Maka dia menjelaskan sebabnya adalah di dalam diri manusia ini ada namanya moral foundation atau landasan moral. Landasan moral itu apabila dipicu, apabila dipengaruhi oleh narasi-narasi, baik narasinya positif, apalagi narasinya negatif dan provokatif, maka landasan moral yang di dalam diri tadi akan mudah bergerak, akan mudah tergerak. Sebagai contoh, salah satu narasi yang positif, baru-baru ini kita mendengar kalimat, kita harus membela orang Muslim yang mengalami penindasan di Palestina, karena mereka adalah saudara kita. Sangat positif. Sehingga tergeraklah orang di seluruh penjuru dunia untuk mengumpulkan donasi, untuk mengumpulkan infak-infak, untuk disalurkan membantu rakyat Palestina. Akan tetapi narasi-narasi ini amat banyak pula yang bersifat negatif dan provokatif. Baru-baru ini kita melihat di media sosial, di saat kita melaksanakan pesta demokrasi, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPRD, DPR RI dan DPD, maka kita melihat alangkah banyaknya narasi-narasi yang jika kita tidak menyaringnya, dia akan berbentuk narasi-narasi yang provokatif. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Oleh karena itu, kefitrahan yang sudah kita raih setelah puasa 30 hari, kita jaga selalu hendaknya. Berusahalah kita menghindari kefitrahan kita ini dari noda dan dosa. Kalau sudah terlanjur, marilah bersegera kita bertobat. Jangan kita merasa aman dan nyaman ketika kita banyak berdosa dan bermaksiat, melanggar larangan Allah, kita santai-santai saja. Ketika kita melanggar larangan Allah, berbuat dosa, tetapi bisnis kita sukses, anak-anak kita sehat, keluarga, istri dan keluarga yang lainnya juga sehat, waspadalah kita. Ketika itu ada dalam diri kita, jangan-jangan Allah sedang mempertinggi tempat jatuh kita. Inilah yang Allah sampaikan dalam surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta iza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Tatkala kamu melupakan peringatan Allah, kami bukakan seluruh pintu-pintu keberkahan. Pintu-pintu apa saja? Sehingga ketika kamu sudah bergembira ria, sudah lupa daratan, akhaznahum baghtatan, kami tegur kamu, kami siksa kamu secara tiba-tiba. Maka ketika itu kamu terdiam berputus asa. Kepada para pemimpin, kepada para pembesar, kepada orang-orang kaya dan konglomerat juga begitu. Marilah kita menjaga kefitrahan kita. Marilah kita waspadai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 16. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amatna mutsrafiha. Apabila kami ingin membinasakan suatu kampung, suatu negeri, suatu negara, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri dan negara itu untuk bertakwa kepada Allah. Fafasaku fiha, tetapi mereka tidak mau. Fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnahum tadmira. Lalu sepantasnya mereka kami hancurkan sehancur-hancurnya. Jamaah salat Id rahimakumullah. Inilah uraian singkat dari khutbah kita pada pagi ini. Semoga kita selalu mampu menjaga kefitrahan, merawatnya, terutama setelah berlalunya bulan Ramadan dan Idul Fitri ini. Jika kita terlanjur, segeralah kita bertobat dan kembali. Semoga Allah senantiasa membimbing hati kita untuk mampu melakukan hal tersebut. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa bersama kepada Allah. Semoga Allah turunkan keberkahannya ke negeri kita ini.
ke negara kita ini, dan diberikannya kekuatan untuk mampu istiqomah menjaga dan merawat kefitrahan kita ini. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla ibadatina ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kita pada hari ini. Lacomeh awak depannya tahu-tahu lain lindung dan ibu. Kami memberitahukan kepada bapak ibu sebelum beranjak dari tempat duduk, perhatikan alat-alat awak ke adonan tinggal. Dan selanjutnya